Hai guys, aku Basar Kerta. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Nah, ketemu lagi dengan aku ya, seorang ayah yang suka banget meriri balelangga. Nah, kalau di Lombok meriri balelangga itu artinya menata rumah, membersihkan rumah, pokoknya beberes rumah ya. Karena beberes rumah itu tidak mesti kaum perempuan saja, tetapi siapapun sebagai penghuni rumah memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk beberes rumah. Tidak tua, tidak muda, tidak laki, tidak perempuan, tidak suami, tidak istri, tetapi kita harus sama-sama bertanggung jawab. Hari ini adalah hari libur kerja. Bersyukur kalau hari libur kerja itu aku pasti punya banyak waktu untuk ngurus rumah, beberes rumah. Nah, kalau di hari libur itu pasti beberesnya itu di bagian yang berat-berat aja. Artinya di sini itu membutuhkan waktu yang lama, tidak yang tipis-tipis dan tidak yang simpel-simpel aja. Kali ini rencananya aku mau ngebersihin total di bagian bawah dapur ya. Bagian lantai, lebih tepatnya itu di bagian kolong dapur dan kolong meja makan ini guys. Karena bagian ini adalah bagian yang amat jarang gitu ya untuk dibersihkan, jadinya sesekali kita harus bersihkan. Tetapi konsep sesekali ini tidak mesti 1 bulan, tetapi sebisa mungkin itu sangat sering ya. Jangan sampai sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Setidaknya itu kalau aku saranin sih 1 atau 2 kali seminggu gitu ya. Ya idealnya sekali seminggu nggak apa-apa, karena yang namanya kita membersihkan di bagian kolong dapur, kolong meja ini perlu membutuhkan waktu yang lama karena ada barang-barang yang kita taruh di bawah, terus kalau kita bongkar pasang lagi itu kan ngerasa ribet gitu. Dan kalau misalkan diabadikan juga sekali dipasang lalu tidak pernah dibersihkan, salah juga seperti itu. Sebelumnya juga aku pernah beberes tentang bagian kolong dapur ini ya, dan masih sampai sekarang kondisinya itu seperti ini, masih belum ada perubahan. Ya masih menggunakan lantai semen seperti ini, tidak di keramik kalau di bagian dapurnya ya. Tetapi walaupun kondisi dapur yang sangat sederhana seperti ini bukan berarti kita lupakan untuk dibersihkan, tetapi dapur, rumah sederhana apapun itu memiliki hak yang sama untuk dibersihkan, dan kita juga harus memiliki kewajiban gitu ya untuk membersihkannya. Karena kalau bukan kita yang membersihkannya, siapa lagi? Selesai nyapu-nyapu, ini aku keluarin semuanya barang-barang yang ada di bagian kolong dapur, kolong meja makan ini, dan aku sapu kembali, dan ini aku angkat di bagian mejanya dulu biar aku lebih mantap gitu ya untuk ngebersihin di bagian bawahnya, karena ini mau dipel. Nah, kalau kalian yang sering nonton aku pasti tahu dong tips aku tuh kalau lagi ngepel. Nah, pertama-tama itu harus disapu seperti biasalah ya. Lalu kemudian yang kedua itu kita harus menggunakan alat pel sumbu, pel apapun juga sih sebenarnya, tapi saran aku sih tanpa menggunakan campuran pembersih lantai terlebih dahulu, karena fungsinya adalah pertama-tama ini kan banyak banget tuh debu-debu ataupun noda-noda yang nempel di lantai, tapi harus menggunakan air biasa aja dulu tanpa dicampur. Lalu kemudian kalau misalkan sudah selesai semuanya ini, nanti deh tahap berikutnya itu kita tinggal mencampurkannya dengan sabun atau deterjen pencuci lantai atau pembersih lantai gitu guys. Karena kalau langsung-langsungan menggunakan soklin lantai, pembersih lantai gitu, malah justru itu menimbulkan bau amis gitu. Ya mungkin kalau kita menggunakan alat yang canggih, alat yang mahal, ya mungkin sekali bilas aja langsung wangi, langsung kinclong, langsung bersih gitu. Tetapi buat kita yang menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sederhana, yang seadanya saja, ya nggak apa-apa kita capek-capek ya. Nanti capek-capeknya kita juga akan menghasilkan hasil yang benar-benar maksimal. Nah, ini adalah proses aku tabur-taburin pembersih lantai itu setelah aku pel yang pertama itu, karena tahap yang ini merupakan tahap yang dimana kita memberikan maksimalnya gitu loh guys. Maksudnya itu kita tinggal memberikan aroma wangi saja, sama sudah terminimalisir sama pel yang pertama itu, jadi gampang aja di tahap pertama tahap keduanya ini. Kalau udah ditabur-taburin, dipel kembali seperti biasa. Nah, setelah nunggu kering gitu ya, udah dipel semuanya itu, lalu aku kembalikan kembali barang-barang yang memang udah ditaruh di tempat kolong meja makan ini guys. Menurut aku kolong dapur itu bener-bener kita harus manfaatkan ya, karena pasti kita punya barang-barang yang kurang estetik gitu, yang sebenarnya kita butuh banget, dan itu kalau misalkan berantakan jelek banget kelihatannya. Jadinya deh kita manfaatin kolong meja dapur ini, kolong meja makan, lalu kita kasih tirai gitu. Ya udah deh, kalau udah ditutup seperti ini lebih rapih aja gitu kelihatannya. Aku rasa kalian juga pasti punya dong peralatan-peralatan yang memang kurang estetik sih, tapi sebenarnya kita butuh banget. Nah, lanjut lagi, setelah di bagian bawahnya selesai, ini aku lagi ngelap-ngelap dan ngepel-ngepel di bagian mejanya aja. Nah, kalau kalian perhatikan tadi
tadi itu istriku sama anak lagi ngurusin anak kami, lagi mandi gitu. Jadinya kalau misalkan seperti ini kita itu sepintar-pintarnya lah gitu ya bagi-bagi tugas. Karena kalau kita mengandalkan satu orang saja itu gimana beratnya, gimana sibuknya gitu ya pekerjaan ngurusin rumah ini. Dan tak lupa juga ini di bagian area kompor, tapi aku ngambil angle-nya itu dari sini, pasti ada deh kecipritan minyak-minyak goreng. Nah, sisi terakhir adalah tak lupa ditaruh nuansa tanamannya ini guys. Tanaman hiasnya selalu ada di sini. Ini yang hidup ya, bukan plastik. Karena kalau adanya ini rasanya tuh nyaman banget gitu ya, biar lebih estetik, seni aja gitu dan lebih rapih gitu ngelihatnya.